Hidup itu ruhnya Tuhan. Hidup itu zatnya Tuhan. Sebab karena hidup itu bagian terpenting dari Tuhan, jadi kalau Tuhan itu maha bodoh, maka hidup juga bodoh. Jika Tuhan itu maha kuasa, maka hidup pun kuasa. Jadi hidup itu bodoh tapi kuasa. Bukti bodohnya, diajak apa saja dia mau. Diajak merusak dan menghancurkan keindahan, kedamaian, kebahagiaan, kebaikan, dan lain-lain, dia mau. Diajak berbohong, menipu, mencuri, memfitnah, mengadu domba, sirik, iri, dengki, sombong, selingkuh, berkhianat, dan lain-lain, dia mau. Tanpa berpikir, tanpa menimbang, tanpa merenung, tanpa ego, pamrih, arogan, dalam bentuk apapun. Langsung saja siap action, kapanpun dan dimanapun. Itu bukti kebodohannya. Namun hidup itu kuasa. Bukti kuasanya, sehebat dan sekuat apapun, setinggi apapun derajat dan pangkatnya, sesakti apapun ilmunya, jikalau ditinggal hidupnya, pasti is dead. Mati, jadi mayat, yang kemudian menjadi bangkai yang membusuk, yang hanya layak untuk dikubur atau dibakar. Jangan lupa itu ya Mas Bro, Mbak Bro. Wahyu panca gaib. Wahyu itu pemberian Tuhan secara langsung. Maksudnya tidak melalui perantara apapun dan siapapun. Panca itu 5, gaib itu ruh atau roh. Wahyu panca gaib berarti pemberian secara langsung 5 ruh dari Tuhan kepada makhluknya. Apa saja 5 ruh pemberian Tuhan itu? Mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiah. Atau 4 anasir dan hidup, yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai sedulur papat kelima pancer. Yang dimaksud sedulur papat adalah 4 anasir atau mutmainah, aluamah, amarah, dan supiah sebagai sedulur papatnya. Sedangkan pancernya adalah hidup. Atau kawula lan gusti, yaitu 4 anasir atau mutmainah, aluamah, amarah, dan supiah sebagai kawulanya, sedangkan gustinya adalah hidup. Nah, mereka berlima inilah yang berada di dalam diri kita dan menjadikan kita bisa itu dan ini, bisa ini dan itu, bisa makan, minum, BAB, BAK, tidur, bangun, berpikir, bekerja, berkeluarga, beragama, berdoa, beribadah, berpuasa, berusaha, beramal, dan lain-lain. Ingat itu ya Mas Bro, Mbak Bro. Mereka berlima itu mutlak dan baku serta suci adanya. Jadi tidak bisa diganggu gugat, didemo, diinstruksi, ditolak, atau diminta. Semua dan segalanya tentang Tuhan dan yang berkenaan dengan Tuhan ada di dalam Wahyu Panca Gaib. Wahyu Panca Gaib diberikan bukan untuk dipelajari, melainkan untuk dipraktekkan, untuk dijalankan,
untuk dilakukan, karena dialah hukum dan sistem asli dari Tuhan tentang kehidupan seluruh makhluk di semesta alam ini. Dia tidak bisa ditolak, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa ini, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambahi atau dikurangi. Dia mutlak dan baku serta suci adanya dan asli dari sananya seperti itu. Jadi, jangan coba-coba mempelajari wahyu pancagaib, apalagi merubah dan mengotak-atik wahyu pancagaib. Merubah dan mengotak-atik wahyu pancagaib berarti merubah dan mengotak-atik hukum dan sistem asli kehidupan semesta alam ini. Mengerti, tidak mengerti, paham, nggak paham, tahu, tidak tahu. Dia tetap harus dipraktekkan tanpa alasan, tapi apapun. Tidak peduli suku dan bangsa apapun, latar belakang adat istiadatnya, agamanya, jenis kelamin, dan usianya. Semakin dipelajari, semakin kita jauh dari wahyu pancagaib. Semakin diotak-atik, semakin kita tersungkur jatuh karenanya. Sebab mereka berlima bukan untuk dipelajari dan untuk diotak-atik, melainkan untuk disadari dengan kesadaran yang sadar. Jadi, jangan coba-coba ya, Mas Bro, Mbak Bro. Yang bisa dipelajari itu adalah sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku, bukan wahyu pancagaibnya. Wahyu pancagaib adalah kunci atau mutmainah. 2. Pawling atau aluamah. 3. Asmo atau hidup. 4. Mijil atau amarah. Sedangkan kelimanya adalah singkir atau supiah. Kalau sifatnya wahyu pancagaib adalah wahyu pancalaku. 1. Pasrah kepada Tuhan. 2. Menerima keputusan Tuhan. 3. Mempersilahkan kuasa Tuhan. 4. Merasakan kenyataan Tuhan. Dan yang kelima adalah menebar cinta kasih sayang Tuhan. Kalau sikapnya wahyu pancagaib adalah wahyu pancalaku tersebut. 1. Manembahing kawula Gusti. 2. Manunggaling kawula Gusti. 3. Leburing kawula Gusti. 4. Sampurnaning kawula Gusti. Dan yang kelima adalah sampurnaning pati lan urip. Nah, sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku, inilah yang bisa dipelajari. Karena sifat dan sikapnya ini memang wajib dan harus dipelajari. Jadi, silakan gunakan seluruh kemampuan, kekuatan, kecerdasan, kepandaian kita untuk mempelajarinya. Semisal contoh, pasrah. Sifatnya kunci atau mutmainah yang pasrah dan sikapnya yaitu manembah itu apa dan bagaimana serta seperti apa ya? Terus pelajari dan pelajari hingga mendapatkan jawaban yang tak terbantahkan. Diolah, digelar, digulung, digelar lagi, diolah lagi, lalu digulung lagi, digelar lagi, dan terus begitu. Sampai kita benar-benar bisa mengerti dan memahami serta mengetahui seperti apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku yang selama ini dikenal dengan sebutan sebagai iman. Mengerti, memahami, mengetahui, dan bisa mempraktekkan wahyu pancalaku baik ketika patrap maupun di luar patrap, yaitu ketika bermasyarakat, pasti mengenal wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana. Sebaik kita mengenal lekuk tubuh kita sendiri dengan sangat detail. Mengenal wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana serta seperti apa berarti mengenal Dat Maha Suci hidup.
dengan sempurna. Kesimpulannya, mengibadahkan atau mempatrapkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku, berarti membodohkan diri kepada yang dat maha suci hidup alias Tuhan. Coba saja panjenengan renungkan dan renungi dengan sadar tentang wahyu pancalaku tersebut. Pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Kalau sudah begitu, kalau sudah seperti itu, apakah masih ada akal? Apakah masih ada bentuk usaha dan daya dan upaya selain angkat tangan, mengaku bodoh? Masa sih dari dulu tidak mudeng-mudeng? Panjenengan tidak mau mengkaji sendiri sih, mengharap dari saya terus, sehingganya tidak bisa tahu sendiri. Taunya selalu dari katanya. Walaupun wujud saya terlihat seperti ini, usia saya sudah lebih dari 60 tahun loh bro. Artinya, kemungkinan besarnya saya akan segera keriput, tuwek, elek, ngentutan mana? Dan tenan. Saya sudah mulai merasakan tanda-tanda lansia itu. Entah kapan waktunya, saya akan berhenti dan diam, meninggalkan semua dan segalanya, termasuk panjenengan juga. Berhenti dan diam, mempersiapkan diri untuk manunggal jati dengan dat maha suci hidup saya. Jadi, ketika saya sudah berhenti dan diam, kalau panjenengan belum bisa mengerti sendiri, memahami sendiri, mengetahui sendiri, nanti bisa seperti itik ditinggal induknya loh. Jangan sampai seperti itu. Ya mas bro, mbak bro, kita mempunyai dan memiliki fasilitas yang sama dari Tuhan. Perangkat yang sama, sistem yang sama, sama-sama memiliki hidup, memiliki guru sejati, memiliki sedulur papat kelima pancer yang sama. Sama-sama memiliki dan mempunyai wahyu pancagaib dan sama-sama mengibadahkan atau mempatrapkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku. Jadi, kalau saya bisa, berarti panjenengan pun pasti bisa. Jikalau panjenengan mau menjadi putra kekudangane Romo. Oke, bro? Lanjut punya kesimpulan, mengibadahkan atau mempatrapkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku, berarti membodohkan diri kepada yang dat maha suci hidup alias Tuhan. Jika masih memiliki daya dan upaya, merasa pandai dan pintar, masih bisa berpikir dan merenung, meneliti, dan menelaah ketika mengibadahkan atau mempatrapkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku, sesungguhnya masih belum mengibadahkan atau mempatrapkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku. Sebab karena siapapun dia dan dimanapun dia, jikalau mengibadahkan atau mempatrapkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku, pasti tidak bisa apa-apa selain angkat tangan sambil berseru, "Aku bodoh."
panjenengan semuanya sudah siap jadi orang bodoh di hadapan Tuhan? Saya ulangi, apa panjenengan semuanya sudah siap jadi orang bodoh di hadapan Tuhan? Mas bro, mbak bro, apa panjenengan semuanya sudah siap jadi orang bodoh di hadapan Tuhan? Kalau sudah siap, maka bertaubatlah dari orang pintar, orang cerdas, orang pandai, orang kuat, orang hebat, orang sakti, dan lain-lain, menjadi orang yang bodoh, yang tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa, hingga tiada daya dan upaya apapun. Hanya dengan begitu, otomatis, sistematik yang dimainkan oleh Tuhan akan aktif. Tidak cukup mempersiapkan diri. Kita cukup hanya mempersiapkan diri sebagai wadah, sebagai palungguhan Tuhan. Sebab karena jikalau diri kita sudah kosong, blong, maka yang Dat Maha Suci hidup akan menjadi isi sejatinya diri kita. Namun, kalau tidak siap menjadi orang bodoh di hadapan Tuhan, maka berhentilah mengibadahkan atau mematrapkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku. Karena hanya kelelahan, kejenuhan, kebosanan, kecapean, dan kebingungan yang akan didapatkan. Sebab Tuhan tidak akan pernah bisa dicapai dengan kepintaran, kecerdasan, kepandaian, kekuatan, kehebatan, dan kesaktian model jenis apapun. Renungkanlah itu, Mas Bro, Mbak Bro, ini sudah saya buktikan. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Man arofa robbahu fakot jahilan nafsahu. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka dia merasa bodoh. Man tolabal maulana bigoiri nafsi fakot dolalan baida. Barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya, maka dia akan tersesat semakin jauh. Allahu batinul insan, al insanu dohirullah. Allah itu batinnya manusia. Manusia adalah realitas Allah. Iqra kitab bako kafa binafsika al yauma alaika hasbi. Bacalah kitab yang kekal yang berada di dalam diri kalian sendiri. Al insanu siri wa anasiruhu. Rahasia kalian adalah rahasiaku. Sungguh araftu robbi birobbi. Aku mengenal Tuhan melalui Tuhanku. Ini bukan berarti saya mencampur adukan keyakinan dan kepercayaan apapun loh ya. Saya hanya sekedar menyampaikan berita pemahaman agar supaya mudah dimengerti dan dicerna. Edan tenan edan. Semoga panjenengan semuanya tercerahkan. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu, yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang Moho Suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu
untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya, yang senantiasa direstui yang Dat Maha Suci hidup. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.